Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi, Saya Milka, Saya Evi, dan saya Puput. kami perwakilan dari Stainu Malang akan melaksanakan KKN PPL Internasional Stainu Malang, Malaysia. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu dosen, teman-teman dan orang tua. harapannya semoga kedepannya Stainu Malang dapat melahirkan generasi yang meneruskan KKN PPL Internasional ini. Mari bergabung dengan kami, Stainu Malang. Stainu Malang, manfaat barokah. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mari zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren PPAI An-Nahdiyah Karangploso, Ibu Nyai Hajjah Muslihah Mansur. Yang kami hormati Ketua Yayasan An-Nahdiyah Karangploso, Gus Nahdil Khair. Yang kami hormati Kepala MTSNU dan MANU Karangploso. Yang kami hormati Ketua Stainu Malang beserta jajarannya. Yang kami hormati para wali mahasiswa yang akan melaksanakan pelepas KKN PPL Internasional yang akan dilaksanakan di Malaysia. Dan tak lupa kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi dan juga santri-santriwati MA An-Nahdiyah. Pertama, marilah kita bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka menyaksikan bersama pelepasan KKN PPL Internasional Stainu Malang di Malaysia tahun 2026. Kedua kalinya salawat masalam semoga tertujukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua dari satu tatanan kehidupan yang penuh dengan jurang-jurang kejahilian menuju satu tatanan kehidupan yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan juga keselamatan. Hadirin rahimakumullah, tertib acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan dari Ketua Stainu Malang. Kemudian yang ketiga sambutan Ketua Yayasan An-Nahdiyah, dan sebagai paripurna acara pada pagi hari ini akan ditutup dengan pembacaan doa. Oleh karena itu, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li qada'i hajatina wa hajatikum hajat dunya wal akhirah fi hadzal majlis mubarak. Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan dan pengarahan dari Ketua Stainu Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Pujiono MPDI. Dumateng beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, pengasuh Pondok Pesantren PPL Ahmadiyah Ibunya Hajah Muslihah Mansur, yang kami hormati Ketua Yayasan Ahmadiyah Gus Nabil Khair beserta dengan Sekretaris Yayasan Fatatul Azizah, yang kami hormati jajaran pimpinan di STAI NU Malang. Hadir di hadapan kita ada Bu Endang, ada Pak Makhrus, dan ada Bu Solihatin Hafsah. Yang kami hormati juga Ibu Kepala MANU dan MPSNU, Bu Ulfa dan Bu Dian, Bapak Ibu Wali dari mahasiswa serta mahasiswa yang hadir, dan adik-adik santriwan, santriwati, santri putra, santri putri yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa hadir bersama-sama dalam rangka untuk menyaksikan dan memberikan doa restu kepada anak-anak kita, yakni teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan KKN PPL Internasional di Malaysia. Sholawat salam semoga tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu semua yang kami hormati, dan adik-adik yang kami banggakan, ini tadi dari awal mukadimahnya sesuai dengan hari Jumat. Bapak Ibu persiapan khutbah. Jadi nanti ada jadwal khutbah. Kita tak rasa-rasa kalau mukadimahnya kalau mukadimah ada khutbah. Kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bunyai Hajah Muslihah Mansur beserta dengan Yayasan Gus Nabil Khair yang telah memberikan izin kepada kami, teman-teman yang ada di pesantren, dalam rangka untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang ini sifatnya adalah internasional. Karena ini sebenarnya sudah kami rencanakan kurang lebih setahun yang lalu, tapi dengan berbagai hal yang masih perlu banyak kelengkapan, sehingga baru bisa kita laksanakan pada tahun 2026 ini. Oleh karena itu, pertama dan utama kami ucapkan terima kasih matur nuwun kepada Bunyai Hajah Muslihah Mansur dan juga Gus Nabil Khair beserta pengurus Yayasan Ahmadiyah yang telah memberikan izin, rekomendasi, doa restu, support kepada anak-anak khususnya yang ada di pondok untuk melaksanakan kegiatan ini. Sengaja kami hadirkan pada forum ini, salah satunya mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Karena mahasiswa yang ada di hadapan kita yang sebelah kanan ini adalah mahasiswa yang diberikan kekhususan distingsi oleh negara karena mereka mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Jadi mereka yang ada di sebelah timur ini yang pakai alma mater ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah.
termasuk 4 teman-teman yang akan berangkat. Yang pertama, yang senyumnya sungguh bahagia, Mbak Evi. Wah, kalian senyumnya bahagia, nggak pernah susah. Mbak Evi ini bisa akan berangkat. Yang kedua Mbak Milka, mana Mbak Milka? Hadir. Kemudian Mbak Umi, mana Mbak Umi? Senyumnya mana? Alhamdulillah. Dan yang keempat ada Mbak Puput. Ya, dari keempat ini 3 diantaranya tinggal di pesantren, dan juga menjadi salah satu bagian daripada keluarga besar Pondok Pesantren PPL Al-Hadiyah yang sejak masuk di sini itu mulai sanawiyah. Jadi mulai sanawiyah, aliyah, dan tingkat di sini sampai kuliah, dan ini hampir selesai. Dan mereka ini mendapatkan keistimewaan, mendapatkan beasiswa KIP kuliah mulai semester 1 sampai terakhir lulus. Mereka tidak bayar sama sekali, malah dibayar oleh sana. Ya, termasuk teman-teman yang kanan ini, ada yang senyumnya bahagia, ada senyumnya yang agak malu-malu mau. Tapi teman-teman yang sebelah kanan ini masih nanti tanda tanya, karena memungkinkan nanti di semester lanjutan ketika ada evaluasi berkenaan dengan perjalanan KIP, mereka mungkin akan tereliminasi. Tapi mereka berempat sudah lolos sampai 8 semester, total ditanggung negara. Ya. Bahkan sekarang mereka dapat keistimewaan untuk bisa berangkat kegiatan PPL KKN ke Malaysia. Bukan PKI. Bukan. Ini kegiatan KKN PPL. Jadi mereka akan berinteraksi di Malaysia. Perlu kami sampaikan bahwa KIP kuliah ini kita mendapatkan mulai tahun 2022, yaitu dengan jumlah 7 anak. 7 anak, 4 diantaranya adalah yang ada fotonya ada di depan ini. 4 diantaranya ini, kemudian ada Nafisa, kemudian termasuk Ella. Mbak Ella ini juga baru kita ajukan, ya baru semester. Monggo Pak Hakim ini ngajeng lagi, kali di kepala ini, monggo kenapa? Benar. Termasuk Ella Hima ini baru kita ajukan sebagai pengganti karena ada evaluasi beberapa mahasiswa sehingga harus ada yang dieliminasi. Nah, salah satunya kita masukkan Mbak Ella. Sehingga teman-teman ya, jadi Mbak Mirza dan kawan-kawannya harus tahu bahwa Mbak Milka, Mbak Evi, Mbak Umi, ya Mbak Nafisa itu di sini itu kuliah nggak bayar, malah dibayar. Ya berapa KIP? Ya ini kalau yang saya hitung-hitung itu akan kaget itu. Jadi KIP kuliah itu mereka itu mendapatkan per semester itu 6.600.000. Oh, 6.600.000 per semester. Coba kalikan 8 berapa ya? 8 berapa? Ya, artinya uang itu digunakan untuk kegiatan perkuliahan, ya untuk SPP dan lain-lain, termasuk uang saku, ya uang saku. Sehingga mereka itu kita harapkan, kita arahkan dalam waktu 7 semester itu bisa nyelengi untuk kegiatan internasional ini. Dan saya juga sangat bersyukur dan alhamdulillah dari teman-teman 4 ini betul-betul ya bisa nyelengi sehingga bisa untuk program KKN internasional ke Malaysia. Ya, jadi program ini berbayar. Yang bayar siapa? Ya mereka sendiri. Dari mana uangnya? Mohon maaf, tidak dari orang tua, tapi dari sisa uang KIP yang selama 8 semester ini mereka kumpulkan. Mereka sudah bisa beli laptop, mungkin kegiatan yang sifatnya akademik mereka bisa tersupport, dan mereka masih bisa menyisihkan. Kenapa demikian? Perlu saya sampaikan biar kita semua juga tahu bahwa KIP itu anak-anak itu per semester mungkin masih bisa memegang uang itu senilai 3.600.000 per semester. 3.600.000. Artinya ketika teman-teman ini bisa menyisihkan 1 juta saja
Sing 2.600.000 terserah untuk kebutuhan hidup, ya kebutuhan hidup bisa mensupport dari orang tua. Maka dalam 7 semester mereka bisa mengumpulkan berapa? 7 juta. Nah 7 juta itulah yang bisa kita gunakan untuk mereka berangkat ke Malaysia. Ya, ke Malaysia berapa lama? Ke Malaysia sebagaimana tanggal yang kita itu mereka di sana selama 1 bulan atau tepatnya 28 hari. Ya, karena yang bebas visa itu selama 28 hari, sehingga perlu juga kami sampaikan mereka nanti berangkatnya malam Gus. Jadi Sabtu malam Ahad itu pesawatnya jam 5, akan tetapi karena ini boarding pasnya ke luar negeri, maka jam 3 sudah harus di Juanda, sehingga nanti jam 12 malam kita akan berangkat. Ya, kita akan berangkat ke Juanda untuk melakukan proses administrasi dan penerbangan nanti insya Allah jam 5 pagi, 2 jam 45 menit nanti ke Kuala Lumpur. Nah, artinya nanti pemberangkatan ini kemarin sudah kami tanya, ya, apakah ada yang mengantar? Tidak, ya, berarti nanti cukup kami dengan mahasiswa 4 yang nanti diantar ke Juanda. Oleh karena itu kami betul-betul mohon doa restu panjenengan semua, khususnya dari Bunyai, dari Gus Khoir, dari Nemiza, dari yayasan, dari kepala MA, kepala MTS, Bapak Ibu wali mahasiswa dan teman-teman semua. Semoga nanti pilot project ini menjadi percontohan dan nanti kami bisa mengirimkan mahasiswa-mahasiswa KIP yang sekarang ada di sebelah timur ini nanti di event-event di bulan-bulan di tahun-tahun berikutnya. Ya, nanti bahkan kemarin saya tanya itu, ya, sampai mau pilih Malaysia atau 2 negara, Malaysia dan Thailand. Ya, yang Mbak Evi rupanya mulai malu-malu, bahkan Malaysia mawon. Ya, karena nilainya kalau nanti Malaysia Thailand itu 2 bulan, itu biayanya 9 juta. Tidak sedikit banyak, ya, tidak sedikit banyak, 9 juta. Bahkan saya tanya itu, weh, sama ikut program ini atau uang saya menggunakan persiapan nikah? Ya, yang berpikir aja Mbak Evi, ya, mulai mikir nikah apa Malaysia, nikah Malaysia. Tapi akhirnya jatuh pilihan Malaysia dulu Pak, nikahnya nanti setelah dari Malaysia. Itu Mbak Evi ya. Ya, artinya ini adik-adik mulai tanda tanya yang sopo Mbak Evi yang tadi atau ini. Ya, artinya ini bagian daripada memang keleluasaan yang kami berikan. Jadi uang KIP itu yang memang untuk SPP ya kita bawa, kita setorkan ke KTU atau KTU administrasi resmi. Nanti sisanya ini sudah dibawa yang bersangkutan, ya, kecuali teman-teman ini menitipkan, ya, jadi rotok gemi, jadi rotok gemian ada ini. Jadi uang itu dititipkan sehingga sampai ngumpul dalam 7 semester ini kurang lebih bisa sampai 9-10 juta. Ya, itu nggak dicukup ini, nggak tahu butuh apa enggak, nggak tahu. Tapi memang kalau betul-betul ngatur, memang betul-betul bisa sisa. Bisa sehingga termasuk anak-anak ini nanti berangkat ke sana yang dari jatah itu mereka sudah bisa kita berikan salu ini orang tua juga itu senilai 2 juta itu uang sakunya. Ya, nanti orang tua monggo kalau mau nambah ya monggo ya, tapi kalau saya bertanya ya gitu, Pak Mustafa monggo ini kepala kiroati, monggo Pak Mustafa ngajari Mustafa sebelah Pak Hakim sesama kiroati tidak rukun, monggo Pak Mustafa kali dulu, monggo beneran. Jadi uang saku, jadi mereka itu 2 juta kemarin sudah kita tukarkan ringgit. Ternyata ringgit sekarang nilainya agak tinggi, jadi per 1 ringgit itu nilainya 4.300 sekian. Ya, sehingga uang 2 juta itu kita tukarkan ringgit, nilainya menjadi 570 sekian.
ya 570 sekian. Sehingga andaikan ya mereka betul-betul nanti hidup di sana bisa layaknya bagaimana di pesantren, kebutuhannya saya kira uang itu akan ya cukup lah. Karena apa? Di sana tempat dan makan sudah ditanggung. Tempat dan makan sudah ditanggung. Ya, walaupun nanti ada kalanya di sana masak sendiri, ada yang dicatat menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing pengelola. Jadi anak-anak itu nanti di sana itu akan berada di semacam sekolahan atau asrama. Di sana namanya sanggar belajar. Bahasa sana itu sanggar belajar. Ya bahasa sini yang mungkin sekolah rakyat atau apa. Nah itu nanti mereka akan berada di sana selama 28 hari. Walaupun nanti mereka juga akan banyak berinteraksi dengan anak-anak Indonesia, tapi mereka adalah anak-anak Indonesia yang belum pernah datang ke Indonesia. Ya, jadi mungkin anak-anaknya imigran, ya anak-anaknya warga sekitar yang saling berinteraksi di daerah itu, kemudian dalam satu komunitas di sanggar belajar, nanti anak-anak teman-teman 4 orang ini nanti akan mengabdi di sana selama satu bulan. Sehingga ini kesempatan yang saya rasa sangat luar biasa, dan mungkin nanti juga Mbak Evi dan kawan-kawan belum tentu menemui lagi, ya belum tentu bertemu lagi dengan event ini. Ya nanti kami tunggu ini Pak Salwa, mana Pak Salwa? Nah ini bisa nggak nanti kira-kira kita berangkat bulan September? Bisa Allah Pak. Ya, karena saya lihat itu yang angkatan ini yang memungkinkan itu kalau saya lihat ada 4. Ya. Kenapa? Mbak Evi, Mbak Umi, Mbak Milka ini sebenarnya sama dengan yang lainnya. Jadi yang kita berangkatkan itu di samping mereka punya potensi dan punya prestasi, yang paling penting punya uang saku. Kalau nggak punya uang saku, siapa mau berangkatkan ini? Karena mereka itu dibayar oleh KIP, sehingga teman-teman KIP ini saya mohon betul ya dirawat, ya uangnya itu dirawat betul. Ya boleh untuk ini untuk itu, jangan sampai beli HP tiap semester ganti HP, tiap semester ganti HP. Ya kan ada itu, ya jadi per semester kan sisa 3.600.000 dibawakan oleh bendahara atau admin. Itu kan 1 minggu 2 minggu itu jalur untuk apa? Mohon maaf Pak, HP saya rusak. Ditunjukkan, oh iya. Semester berikutnya Pak, mohon maaf layarnya kan. Tiap semester itu hampir beli HP. Akhirnya Pak, ya habis. Nah itu karena itu uang mereka ya sebenarnya agak kita sayangkan, tapi tetap kita berikan. Oleh karena saya berharap nanti Mas Irfan, Mbak Salwa, Mbak Nurfa, Mbak Dea, Mbak Nindi, Mbak Ariska, Mbak Desi, ya itu angkatan itu nanti kalau sampai mau betul-betul bisa seperti kakak-kakak ini, nanti kita akan berangkat bulan September atau bulan Oktober. Siapkan dari sekarang. Nah, kalau mungkin nanti 2 bulan, jadi Malaysia dan Thailand, ya, Malaysia Thailand dengan biaya 9 juta ini. Ya, sehingga nanti kami berharap, karena saya lihat dari mereka yang agak punya celengan itu hanya 4 orang. Ya, tak belok celengan ini rada cukup ini. Ya, rada cukup. Sehingga nanti kami berharap yang lainnya juga termotivasi, Gus. Ya, saya berharap termotivasi dengan kegiatan ini, karena ini betul-betul bagian daripada kita memberikan peluang kepada mahasiswa, kepada santri untuk bisa berkreasi dan mengenal dunia luar di minimal di Malaysia. Itu sekilas tentang KIP. Jadi KIP ini kita sudah 3 kali dapat, tahun 22, 23 dan 25. Ya, 25. Tapi itu teman-teman yang ini nanti tetap ada evaluasi tiap semester. Kalau ada hal-hal yang catatan dari pusat, kita evaluasi, kita ganti. Ya, kita ganti. Yang kedua, yang perlu juga kami sampaikan bahwa teman-teman ini nanti di sana itu kurang lebih 28 hari. Nanti pulangnya itu kami belum tahu apakah kita jemput atau nanti pulang sendiri.
atau mau sekalian di sana saya persilakan. Ya mungkin ketemu Upin akhirnya cocok, akhirnya kemudian nggak mau kembali ya monggo. Ya dengan Malaysia ya nggak apa-apa, ya nggak mau kembali. Mungkin perpanjangan masa tinggal. Ya. Katanya punya saudara, saya tanya Mbak Evi punya saudara di sana. Ya kebetulan nanti tinggalnya di Selangor. Selangor itu dari KLIA itu kurang lebih 13 kilo. Jadi saya rasa tidak jauh dan itu sudah saya briefing mereka. Jadi mereka sudah saya briefing walaupun tidak dengan saya misalnya, nanti mereka sudah bisa membaca, bisa bertanya sehingga kalau kemana-mana itu nggak kikuk. Ya Mbak Evi ya, sudah siap kan? Jadi kalau kemana cari toilet itu, karena di sana cari toilet nggak ada. Apa toilet bahasa sana? Bilik termenung. Jadi kalau sampai cari tulisan toilet, ya itu tidak ada. Di sana itu bilik termenung. Ya, jangan diarang bilik termenung ya menjadi ngelamun ini ya. Memang tempat orang ngelamun itu. Kalau posyandu apa? Hospital Purbandel lagi. Iya, Hospital Purbandel lagi. Itu posyandu. Itu tulis itu. Iya. Jadi di sana itu orangnya menunjukin apa adanya. Jadi kalau di kamar mandi kan tempatnya orang merenung, ya bahasanya itu apanya bilik termenung. Ya. Atau cara ada katanya tandas ya. Tanda. Ya itu nanti hal-hal yang nanti perlu saya sesuaikan. Ya bagaimana berinteraksi dengan orang tua ini dan betul-betul kita briefing. Ya bagaimana cara panggilnya, karena nggak sama antara sana dan sini. Mungkin nanti bahasa sini bagus, mungkin bahasa sana bisa berbalik arah gitu. Ya itu nanti tergantung Mbak Evi dan lain-lain. Sehingga 1 bulan ini kami betul-betul mohon doa restu kepada panjenengan semua, biar nanti mereka diberikan kelancaran, kemanfaatan, keberkahan lahir batin mulai berangkat nanti sampai pulang. Dan paspor sudah aman, jadi mereka sudah kita uruskan paspor. Ya, paspor itu umurnya 5 tahun. Jadi nanti kalau Mbak Evi dan kawan-kawan mau sekalian umroh pakai paspor itu bisa. Ya, bisa digunakan untuk umroh bisa. Ya, itu. Kemudian ini juga mumpung ketemu dengan banyak orang. Ini 4 orang ini ya pilihan, walaupun sebenarnya yang lain juga ada, tapi memang mereka kita pilih. Oleh karena itu nanti adik-adik ya Mbak siapa namanya ini Mbak Mirza dan kawan-kawan itu Mbak Mirza. Jadi mungkin sampai waktu sekolah itu agak disepilikan, biasa aja. Tapi nanti memungkinkan nanti ketika sama punya potensi, punya prestasi, punya kesempatan, sama akan seperti Mbak Evi dan kawan-kawan. Siapa nyangka Mbak Evi bisa ke Malaysia? Ya, ini siapa nyangka? Ya, Mbak Mika bisa ke Malaysia. Ya, mungkin sama selama ini interaksi Mbak Evi, Mbak Umi, ya kesehariannya hanya dari dapur ke dapur kan. Ya, dia kan bosan-bosan dari dapur ke dapur. Tapi dengan hikmah itulah yang menjadikan mereka itu mendapatkan kesempatan keberkahan yang luar biasa. Ya, sehingga saya berharap nanti adik-adik ini yang Habibie dan kawan-kawan ini nanti bisa ya seperti ini, apalagi Habibie mulai sanawiyah kan ya, sanawiyah aliyah, nanti silakan di sini ya kalau ada kesempatan ya itu. Kemudian yang paling akhir ini ya salah satu daripada usaha lembaga yang bisa kami lakukan. Ya namanya usaha itu ya ada baiknya, mungkin ada kurangnya. Sehingga ya dalam setiap waktu perlu kita evaluasi. Ya tentunya style ini tidak mesti nanti berada di bawah saya saja. Jadi mungkin nanti tahun depan atau kapan mungkin ganti generasi. Ya nanti mungkin ada Gus Khoir, ada Indonesia, ya, ada yang lainnya. Mungkin nanti bisa menggantikan posisi saya misalnya. Nanti mungkin bisa ada inovasi-inovasi lain yang nanti betul-betul bisa menjadikan style ini ya walaupun tidak betul-betul menjadi prestasi yang luar biasa, yang minimal bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena saya pribadi juga agak berpikir nanti kalau
terlalu lama itu, kalau namanya air itu kan, air kalau terlalu lama itu gimana Pak? Air itu terlalu lama itu nanti menggenang kan nggak bagus ya bau. Jadi nanti Gus Bawi dan dunia ini nanti perlu lah kira-kira siapa yang cocok nanti untuk ada regenerasi. Jadi itu nanti saya kira perlu, karena saya kira banyak potensi yang ada di sini. Itu mungkin hal-hal yang perlu kami sampaikan. Jadi secara teknis misalnya anak-anak sudah aman, paspor dan lain-lain aman. Kemarin tadi malam itu sudah disiapkan koper-kopernya itu. Jadi yang katanya mau bawa Indomie, bawa kafe sekolah pecel, ya sing senengan ikan tempe itu nggak kering tempe, yes, bawa itu cukup ya. Hanya saja ada beberapa nggak perlu dibawa. Oleh karena itu kemarin Pak Makhrus dan istrinya Bu Zubda itu saya minta untuk ngecek, karena yang pernah ke Malaysia kira-kira apa yang boleh, apa yang tidak, dan standarnya berapa kilo. Nah, karena yang kabin itu hanya 7 kilo, kalau lebih dari itu harus bayar. Bayar per 20 kilo itu berapa? 600. Ya, jadi nanti kalau Mbak Umi dan kawan-kawan pulang ke sini kok bawa oleh-oleh berat, jumlahnya 1 kintal, maka biayanya saja itu kurang lebih 3 juta. Ya, 3 juta. Siapa tahu nanti saya diberikan apa, Pak Agus diberikan apa, boleh diberikan apa, bisa besar. Enggak lagi. Enggak. Dan itu nanti saya akan mengikuti, saya akan mengantarkan ya, sampai ke sana. Mungkin saya hanya 1, 2, 3 hari di sana, nanti saya kembali ya, saya menyesuaikan dengan KBRI. Kali ini program resmi ya, jadi kita sudah kerjasama dengan KBRI Malaysia itu tanggal 9 bulan 9 tahun 2025 sudah tanda tangan teken resmi dengan KBRI sana, sehingga kita ini tidak lagi terhalang dengan perizinan dan lain-lain. Ada MOU-nya, ada SK-nya, ada komunikasinya, dan ini juga melalui jalur yang resmi ya. Jadi mohon menjadinya jangan ragu-ragu ya, Pak Hakim dan ibu-ibu, mohon yang penting doakan ya, ini penting ya, doa restu panjenengan yang paling penting ya, karena mereka akan ya, walaupun sudah terbiasa jauh tapi sudah ini akan lebih jauh lagi dan naik pesawat. Saya tanya belum pernah naik pesawat, jadi ini akan kesempatan biasa. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afulikum dengan sirul khotor ilanisan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Al-Hadiyah yang akan disampaikan oleh beliau Gus Nahdil Khair. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Biar tidak seperti khutbah Jumat. Hadratul muhtaramin ulama al-kiram kang kula hormati Umul Ma'had PPAI Al-Hadiyah Ibu Nyai Hajah Muslimah Mansur beserta Duriyah Madan Indonesia ingkang kula hormati Ketua Stai Nahdlatul Ulama Malang Bapak Pujiono beserta Bapak Tuki, wonten Pak Makhrus, wonten Bu Endang, wonten Bu Solinatin. Yang kula hormati jajaran Sivitas Akademika Yayasan PPA Al-Hadiyah, wonten Bu Dian, wonten Bu Ulfa, wonten Ustaz Mustafa, dan para wali santri yang mana pada pagi hari ini juga bisa hadir untuk mendampingi putri-putrinya, tidak putranya. Yang kami hormati para mahasiswa penerima KIP ya, khusus penerima KIP. Mudah-mudahan dengan KIP ini bisa membawa kemanfaatan bagi panjenengan semua, sehingga bisa memberikan kontribusi untuk nusa bangsa dan agama, dan
calon ya mahasiswa STAI NU. Alhamdulillah, syukurillah di pagi hari ini kita dapat bertemu bersama bersilaturahmi minggu dalam rangka pelepasan pelepasan KKN PPL internasional. Tidak main-main ini, internasional ini ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan tentunya ridho mauna inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Kelupaan yang berbahagia mahasiswa STAI NU yang akan insya Allah berangkat besok malam Ahad ya, malam Ahad untuk menjadi duta mahasiswa STAI NU. Maka dari itu, marilah kita padatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah momen yang luar biasa sekali, yang mana ini adalah kesempatan sangat luar biasa sekali ya bagi mahasiswa untuk menempuh ya, kemampuan akademik dan sosial ya. Sosial di mana mereka nantinya tentunya berinteraksi dengan mahasiswa lokal di sana ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Pujiono itu asrama sangat belajar, yang mana sangat belajar ini kebanyakan banyak para susanti yang tidak pulang ke Indonesia ya, nanti ditemani oleh Pak Mei ya, Mei ya, oh ya Pak Mei Izi Eksan ya, kalau Aksan di sini, kalau Eksan Malaysia. Itu maka dari itu tentunya kami mengharapkan para mahasiswa ini membawa nama baik ya, membawa baik kampus dan juga negara, karena ini adalah beda tentunya. Kalau budaya mungkin serumpun, tapi mungkin adat istiadat itu yang nanti itu menyesuaikan dengan apa yang ada di sana. Dan tentunya para mahasiswa Mbak Evi, Mbak Umi, Mbak Milka, Mbak Uhud nantinya itu jangan sampai melupakan etika dan adab ya, etika dan adab. Bagaimana nanti di pundak kalian lah, kalian itu nanti membawa nama baik ya, nama baik khususnya kampus STAI NU ini, apalagi adanya embel-embelnya Nahdlatul Ulama ya, Nahdlatul Ulama ini merupakan tantangan bagi kalian semua, tentunya dari segi kehidupan lingkungan di sana ya. Secara agama mungkin sama, tapi adat istiadat ya, dan tentunya budaya itu mungkin berbeda. Maka dari itu kedepankanlah nilai adab dan etika ketika di sana untuk membawa nama baik kampus ya, dan tentunya negara Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kula hormati, ini adalah kami mengapresiasi kepada Sivitas Akademika STAI NU, yang mana ini adalah program pertama untuk
membawa mahasiswa STAI NU, KKN dan PPL itu di luar negeri. Ini adalah langkah konkret nyata ya dalam global pendidikan STAI NU. Sebenarnya ada dua kerjasama yang dilakukan oleh STAI NU dengan pihak KBRI atau KBRI di Malaysia dan di Thailand. Ya, itu. Maka dari itu ini langkah awal. Mungkin di tahun-tahun depan banyak peluang. Ya, itu untuk kerjasama dengan bukan hanya Malaysia dan Thailand saja, nanti bisa Jepang, bisa Cina, bahkan negara-negara Arab. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi para mahasiswa. Ya, maka dari itu para mahasiswa yang sebagai penerima KIP tadi sudah dijelentrehkan oleh Pak Pujiono, ya, iki sangune dhewe, ya, sangune dhewe, ya, karya panjenengan itu sudah mendapatkan KIP, ya, KIP senilai 1 semester 6.600, sedangkan biaya di sini itu pinter per semester itu. Total dan lain-lain 2,4, si susu wakeh, ya. Si susu wakeh, ya. Maka dari itu bagi para mahasiswa, ya, untuk bisa meniru, ya, yang mana pada besok itu berangkat ke Malaysia, ya, berangkat ke Malaysia. Dan tentunya loncatan ini, ya, itu sebagai langkah nyata, ya, bahwa STAI NU Malang, ya, itu mencoba untuk menembus dunia internasional. Ya, maka dari itu calon-calon mahasiswa STAI NU, ya, jangan silau dengan gemerlapnya dunia pendidikan yang ada di luar, ya, itu. Karena STAI NU juga bisa, ya. STAI NU juga bisa sama, ya, ya, dengan kampus-kampus yang lain. Kalian jangan terlena dengan urusan gemerlapnya dunia. Kalau di sini panjenengan itu juga bisa untuk meneruskan ngajinya, ya, ngajinya semua. Karena bagaimana juga ngaji rumah itu yang nantinya menjadikan sangu, ya, sangu di akhirat itu mah lek bekal ditinggal, lek sangu itu mantek angel. Maka dari itu sampean golek sangu saakeh-akeh, lek bekal ono gak bakal dibawa, lek sangu nanti itu dibawa. Sangu di sampean nang akhirat itu kan di sangu, ya. Lek bekal, ya, bekal itu wis ditinggal, ya, bekal rumah, ya, seperti Pak Kunci kan, ya, bekal gelar doktor MPD itu mah gak dibawa nang akhirat itu bekal. Ya, itu. Ya, contoh Pak Puji ini, ya, mulai dari MA STAI NU, ya, bahkan menjadi ketua STAI NU yang paling lama dan ketua perguruan tinggi termuda pada waktu itu. Ini kontes deh. Ketua termuda, ya, se-Indonesia. Ketua perguruan tinggi termuda, ya.
Ya, demikian juga kalian lihat, ya, kalian lihat kakak-kakak kalian yang mana Mbak Evi, Mbak Wilka, Kak Nyono iso nang luar negeri, ya. Yang di depan-depan sini aja mungkin gak ono sing luar negeri kecuali ibadah umroh. Coba nih bisa, takut pernah ke luar negeri? belum pernah. Wali santri nomor wonten sing ke luar negeri kecuali ibadah umroh dan haji. Itu enteng. Maka kesempatan ini sebenarnya sama, ya, sama yang akan kita peroleh. Maka dari itu monggo ya para mahasiswa yang menerima KIP ya ditata, ya, mulai sekarang ditata, ya, karena nantinya minimnya ya dengan kalian itu bisa keluar negeri, itu bisa memperoleh bagaimana sistem pendidikan yang ada di luar negeri, yang nantinya itu dibawa kembali, ya, dibawa kembali ke Indonesia, khususnya nanti itu nggak kayak diceritakan lah, setidaknya itu diceritakan kembali ke kampusnya masing-masing, ya, bagaimana dunia pendidikan di sana, ya, di luar, dan bagaimana budaya mereka, ya, dan bagaimana karakteristik adat istiadat di sana itu. Maka dari itu kami ucapkan selamat ya kepada Mbak Evi, Mbak Milka, Mbak Umi, Mbak Uut, ya. Ini momen yang sungguh luar biasa. Bagaimana kalian mengasah pendidikan, bukan pendidikan saja tapi sosial, ya, sosial yang tentunya itu membawa penguatan yang nyata untuk pemanfaatan bagi kalian sendiri yang nantinya ditransferkan, ya, itu ke kampus STAI NU dan tentunya kepada adik-adik kalian, ya, adik-adik kalian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jaga nama baik kampus, jaga nama baik pondok pesantren, jaga nama baik bangsa Indonesia, ya, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesehatan, ya, ketika menjalankan PPL. Ikuti saja semua kegiatan apapun program yang ada di sana. Jangan sampai meninggalkan ataupun loro-loroan, ya, males-malesan. Ini adalah momen yang sangat luar biasa, ya. Maka gunakanlah kesempatan ini yang tidak akan datang kedua kalinya. Gunakanlah, ya, kesempatan ini. Mungkin itu saja dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh pengasuh PPAI Al-Hidayah dumateng beliau Ibu Nyai Hajah Musliha Mansur dihaturkan. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin
nasta'inu bukan kau mati kita ketua yayasan Anania hingga kau mati mata saya dosen para dewan guru hingga kau mati anak-anak Astaino yang berbahagia, wabil khusus tentang santri yang akan menjalankan KKN di luar negeri yang berbahagia. Pertama kita mengatakan syukur kepada Allah SWT dan menampung kita dan sabinaya rahmat hidayah sahabatnya sehingga kita sangat rawuh dan acara pelepasan mahasiswa KKN datang Malaysia menikah dan sehat walafiat. Salawat salam kita terpatut di mata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita termasuk golongan kunci yang dengan perjuangan syafaat kami dunia dunia yang akhir nanti. Sedikit ingkang kawula sampaikan kawula sebagai pemasuk mengaturakan syukur terima kasih dumateng pimpinan ketua Astaino dan para dosen yang telah memberangkatkan mahasiswanya ke Malaysia. Semoga menjadikan berkah manfaat buat santri yang akan melaksanakan KKN di sana dan untuk generasi seterusnya menjadi contoh dan tauladan bagi mahasiswa yang baik. Semoga dalam perjalanannya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran serta keselamatan hingga kembali ke Indonesia dan memberikan keberkahan kemanfaatan ilmunya di dunia dan akhirat. Al-Hadiyah Salihah wal Barakah wal Rahmah wa tumisukum wa dawamil afiyati wassalamati fi dunya wal akhirah jami'an khairan wa nahnu billahi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wal jalal wal ikram wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan kafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu bima yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawlid والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم كاشف لهم فرجهم وجيب دعوة المضطرين إذا دعوا الرحمن الدنيا والآخرة ورحمها ارحمنا في حاجاتنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
واجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا وجماعتنا وأولادنا أولادا صالحين يا الله، أولادا صالحين، أولادا صالحين يا الله، ذرية طيبة من أهل العلم والسعادة والخير، من أهل التوبة والطاعة، من أهل القرآن، من أهل الصدقة، من أهل العبادة، من أهل السنة والجماعة، من أهل السمع والطاعة، من أهل السلامة والسعادة في الدنيا وآخرة، من أهل لا إله إلا الله، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجنة والسعادة والشقوة والضيق. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا مباركا في الدين والدنيا والآخرة وعملا صالحا متقبلا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وارزقنا بنعمة الدنيا ونعمة الآخرة. اللهم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم سبحان الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم سلمنا في سفرنا هذا واجعلنا عند وصولنا آنبين تائبين عابدين وإلى ربنا حامدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم رب إني مغلوب فانتصر واجب الغابر والكثير واجمع الشمل الكثير إنك أنت الرحمن المقتدر. اكفني كافي وأنا عبد مفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إن الشرك كل عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقد دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حصل مقاصدنا ببركة الفاتحة. Terima kasih disampaikan. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian pelepasan KKN PPL Internasional STAI Malang 2026. Teriring doa mudah-mudahan kegiatan PPL KKN Internasional STAI Malang diberikan kemudahan, kelancaran dan bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika STAI Malang. Kami sebagai pemandu acara terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.